Assalamualaikum. Halo semua, kenalin aku Syarin. Aku di sini bikin video ini bertujuan buat memenuhi tugas mata kuliah umum pendidikan Pancasila yang diampu oleh Bapak Denny Wiratmoko MPD. Nah, sebelumnya aku bakalan spill topik dan tema apa yang akan aku bahas di video kali ini. Jadi topiknya itu ya tentang Pancasila, apalagi kan itu. Tapi spesifiknya nanti aku bakalan ambil sila kedua atau bahkan sila ketiga ya pokoknya gabungan antara sila kedua dan sila ketiga Pancasila. Nah, sebelumnya aku nanti di akhir video bakalan menjelaskan nih akan memberikan sebuah contoh implementasi Pancasila ya, yaitu sila kedua dan sila ketiga, bahkan bisa menjadi gabungan kelima sila Pancasila yang nantinya akan aku cantumkan di akhir video atau mungkin nanti di pertengahan video, yang mana di situ aku sebagai tokoh utamanya. Nah, jadi kita ke pendahuluan dulu. Si Pancasila itu, Pancasila merupakan suatu asas kultural yang telah dimiliki dan melekat pada diri bangsa Indonesia hingga menjadi suatu pandangan hidup, filsafat hidup, serta pegangan hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, Pancasila adalah dasar filsafat negara yang harus secara konsisten direalisasikan dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, termasuk dalam pelaksanaan pendidikan bagi generasi bangsa Indonesia. Nah, jadi di sini itu Pancasila itu adalah dasarnya negara, dasarnya konstitusi negara kita yaitu Indonesia. Lanjut. Oke teman-teman, jadi Pancasila itu dalam bahasa Sanskerta artinya 5 asas. Panca berarti 5 dan sila berarti prinsip atau asas. Nah, Pancasila ini menjadi rumusan pedoman kehidupan bangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, 5 sila tersebut adalah yang pertama ketuhanan yang Maha Esa, kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, 3 persatuan Indonesia, 4 kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Teman-teman, Pancasila sebelum yang kita ketahui saat ini itu telah melalui berbagai proses yang panjang dan sangat rumit. Banyak tokoh-tokoh pahlawan di Indonesia yang merumuskan dan tentu saja berpikir tentang ideologi kita, yaitu Pancasila ini, yang mana dulunya Pancasila itu terbentuk dari sebuah sidang BPUPKI yang pertama, yaitu yang bertujuan untuk membentuk dasar negara, yang mana di situ melalui banyak sidang dan akhirnya menjadilah Pancasila. Nah, jadi di situ aku tuh sedang waktu itu adalah waktu awal aku masuk ke Universitas Negeri Yogyakarta. Nah, yang mana kita tuh di situ ada PKKMB kan. Di dalam PKKMB itu kita tuh dibagi menjadi gugus-gugus. Nah, FISIP itu ada 36 gugus dan aku masuk ke gugus 36, yaitu gugus Bayangkara. Nah, jadi di situ tuh sebelumnya aku tuh ya pastilah yang namanya baru di situ kan kita perkenalan. Nah, setelah perkenalan kita tuh melakukan bonding lah istilahnya, atau kumpul gitu untuk
istilahnya membangun chemistry, yang mana kan nantinya di selama PKKMB berlangsung kan aku selalu bersama gugus 36 itu. Nah jadi waktu itu aku bertemulah dengan mereka, yang mana ketika PKKMB itu kan kita diberi tugas. Nah jadi ada tugas individu dan ada tugas untuk gugus ya. Jadi di situ untuk mengerjakan tugas gugus itu kan tidak mungkin aku sendiri. Nah perlu adanya kerjasama. Nah kerjasama itulah yang termasuk ke dalam sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Selanjutnya untuk sila ketuhanan yang Maha Esa itu adalah ketika kita menjadi satu itu dalam satu lingkup satu gugus itu tidak hanya ada satu agama, yaitu Islam saja ya teman-teman. Jadi di situ tuh ada teman saya yang Katolik, ada juga yang Kristen. Nah jadi waktu kumpul itu kalau tidak salah adalah hari Jumat, yang mana teman-teman Muslim putra itu tuh melakukan sholat Jumat, sedangkan kami juga yang putri melakukan sholat zuhur. Nah teman-teman yang non muslim ini mereka menghormati dengan cara ya udah ditunggu. Nah untuk sila yang kedua kita tuh saling peduli dan saling membantu satu sama lain lah. Nah kita kan jadi satu itu satu gugus itu kan tidak hanya dari satu daerah ya, tidak hanya dari Yogyakarta dan sekitarnya. Nah temanku tuh ada yang dari Medan, jadi kayak daripada dia harus ngelaju dari Jogja ke Medan, jadi kita tunggu aja dia, kayak ketika dia sudah pindah kos baru kita ajak bareng. Nah untuk kontribusi dia kerja dalam bekerja sama itu mungkin dia bakalan membantu untuk menyalurkan idenya dia di grup dengan cara ya seperti telepon grup dan Zoom. Untuk Persatuan Indonesia ya kita bekerja sama ya, kita membuat ide, membuat kostum bareng, kita bikin yel-yel juga bareng, dan masih banyak lagi. Dan yang untuk sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kita tuh ketika memutuskan untuk membuat sesuatu atau ketika kita semuanya diberi tugas, kan waktu itu diberi tugas untuk membuat yel-yel, diberi tugas untuk membuat dress code dan lain sebagainya, kan kita harus kan di situ ada banyak orang nih yang dimana pemikiran kita tuh beda-beda ya. Nah jadi kita membuat forum dalam grup yang mana itu kita buat voting dan akhirnya menghasilkan sesuatu yang kita setujui tanpa adanya hal-hal yang mengganjal di hati gitu. Jadi kita lakukan itu secara transparan dan tidak ada yang merasa pendapatnya tuh tidak tersalurkan seperti itu. Terus untuk yang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu kami di gugus 36 tidak memandang latar belakang perorangan masing-masing ya, walaupun mungkin ada beberapa teman kami yang ada sedikit mindernya, tapi kita berusaha untuk merangkul bersama-sama karena kita juga di sana belajar, kita di sana juga bekerja sama. Nah jadi kesimpulannya dari video dan implementasi yang kami lakukan, saya sebagai tokoh utama dalam video ini menyimpulkan bahwasanya kita semuanya sebagai warga negara Indonesia itu secara tanpa sadar sudah melakukan dan mengimplementasikan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila. Oke, jadi segitu dulu sedikit liputan dari saya tentang Pancasila. Next time kalau ada kesempatan saya akan buat yang lebih proper dan lebih baik lagi. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.